Pemirsa, bagaimanakah memastikan bahwa geliat di bulan suci Ramadan, khususnya geliat ekonomi ini, mampu juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta? Saya akan berbincang bersama dengan Profesor Edi Swadi Hamid, Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta pada segmen Bincang Jelang Siang. Baik, Prof. Edi, terima kasih sudah hadir di Bincang Jelang Siang pada Jogja Jelang Siang hari ini. Terima kasih, selamat pagi Mas Ferry, sehat-sehat. Alhamdulillah, Prof. Edi juga sehat ya selalu. Prof, kalau kita melihat di bulan suci Ramadan itu selalu ada geliat aktivitas ekonomi yang berbeda dari biasanya. Mulai dari di toko retail, termasuk juga UMKM begitu. Yang Prof. Edi lihat seberapa strategis kemudian ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Ya, Ramadan dan juga Lebaran itu selalu saja statistik menunjukkan adanya geliat ekonomi yang tercermin dari angka pertumbuhan yang meningkat dan juga inflasi yang meningkat. Mengapa? Ya, ini merupakan geliat ekonomi musiman. Nah, jadi seasonal economy itu ya. Saya kira di negara-negara yang 4 musim misalnya itu juga ada kan, ketika musim panas itu produk-produk musim panas itu meningkat permintaannya. Sebaliknya juga musim dingin. Nah, di Indonesia yang penduduknya sebagian besar Muslim, itu pada waktu Ramadan dan juga Idul Fitri nanti itu geliat ekonominya luar biasa. Dan itu kan melahirkan banyak permintaan-permintaan produk-produk yang utamanya itu oleh UMKM, bukan yang high class, ya, high end itu bukan, tapi yang oleh UMKM ini ya. Karena kan memang stratifikasi masyarakat kita memang banyak kan menengah ke bawah masih di Indonesia ini ya. Jadi wajar ketika bulan puasa pun juga begitu. Oke, artinya pertumbuhan ekonomi ini menjadi posisi yang strategis untuk UMKM, tapi di sisi lain kita juga melihat ada kenaikan-kenaikan harga pangan gitu, Prof. Nah, bagaimana kemudian melihat ini dari perspektif ekonomi? Ya, itu sah-sah saja lah ya. Ketika terjadi kenaikan permintaan, selalu itu harga akan naik. Itu hukum ekonominya mengatakan demikian. Nah, di bulan puasa ini kan permintaan-permintaan kenapa meningkat? Sampai ke Lebaran nanti ini selama sebulan itu terjadi kenaikan. Walaupun mungkin dibandingkan tahun lalu bisa saja peningkatannya lebih sedikit. Itu mengapa? Yang pertama kan mereka biasanya juga punya tabungan-tabungan. Yeah, yang dikeluarkan saat-saat bulan puasa ini. Yang kedua juga ada pembayaran zakat. Orang bersedekah dari muzaki ke mustahik gitu ya, untuk membantu kaum-kaum duafa itu. Dan itu mendorong permintaan yang tadi saya katakan, karena ini yang menerima zakat, yang membobol tabungan itu adalah orang-orang menengah ke bawah, maka produk-produk yang diminta juga UMKM itu. Nah, karena adanya kenaikan permintaannya, konsekuensi logisnya harga akan naik. Yang masalahnya, kalau itu rutin ya, kita nggak bisa menghindarin dimanapun terjadi seperti itu. Yang harus kita hindarin adalah seringkali terjadi kenaikan harga itu bukan semata-mata kenaikan permintaan normal yang biasa, tetapi juga ada unsur-unsur spekulan yang menyimpan barangnya yang kemudian dilepas pada saat-saat tertentu gitu, atau sementara sekarang ditahan, dibuka menjelang Lebaran. Ini yang menyebabkan supply itu terganggu. Nah, inilah tugas sebetulnya intervensi dari pemerintah ya, melalui lembaga-lembaga seperti Dolok kalau di Jogja gitu, untuk bisa menstabilkan harga ya, supaya supply itu tidak terganggu. Seperti operasi pasar misalnya. Operasi pasar dan sebagainya itu saya kira sangat strategis dan sudah biasa dilakukan oleh pemerintah. Ya. Prof. Edi, pertanyaannya kan begini, ketika kita melihat momentum Ramadan dan Lebaran, kemudian ini menjadi dalam tanda kutip masa emas atau panen bagi UMKM gitu. Nah, bagaimana menjaga agar situasi ini bisa terjaga setelah Lebaran, atau ya setelah Lebaran terutama, karena jangan sampai kemudian
tumbuh kembang UMKM ini hanya seasonal tadi gitu. Iya, iya. Nah, bagaimana memastikan ini bisa sustain berkelanjutan gitu, Prof? Ya, betul. Saya kira sebetulnya kita berharap gitu ya pada puasa ini UMKM ini juga terupgrade, bahkan naik kelas. Ya. Kalau misalnya dari mikro itu dia naik ke kecil naik ke menengah dan seterusnya. Itu harapannya begitu. Karena apa? Ketika terjadi lonjakan permintaan, mereka kan memperoleh lebih banyak pendapatan, memperoleh lebih banyak kapital untuk produksi setelahnya. Nah, itu yang kita harapkan ya, bagaimana mereka memanfaatkan katakanlah pendapatan pada waktu produksi di bulan puasa, produksi di menjelang lebaran untuk produksi selanjutnya. Jadi UMKM harus berpikir jangka panjang. Nah, jadi modalnya jangan dihabiskan, wah ini untungnya banyak nih, atas juga hanya mencari modal untuk kemudian misalnya menuju ke lebaran gitu. saja. Nah, jadi saya kira ini betul-betul untuk produksi selanjutnya. Itu yang memungkinkan mereka nantinya itu bisa naik kelas tadi. Itu harapannya. Jangan sampai nanti yang mikro terus, yang kecil terus, itu kan. Sebelum saya menanyakan soal tantangannya yang mikro jadi kecil jadi menengah, Prof. Ini kan juga kita temukan UMKM dadaan nih, Prof, gitu ya. Ketika Lebaran, jadi atau ketika Ramadan terutama, yang sebelumnya memang tidak punya usaha menjadi pelaku usaha begitu, yang ketika sudah lebaran ya sudah tutup lagi gitu. Artinya kondisi UMKM kita secara data mungkin akan kembali pada data real mereka yang memang UMKM murni begitu. Ya ini sah-sah saja tentu, Prof, gitu. Tapi bagaimana sebenarnya kalau kita bicara spirit bahwa pertumbuhan ekonomi inklusi ini bisa tumbuh simultan begitu, yang awalnya hanya UMKM dadaan ini jadi UMKM terus nih, Prof, gitu. Itu sangat mungkin terjadi ya, karena kita melihat persoalan di tanah air kita, di Jogja sendiri juga, itu adalah antara lain itu lapangan kerja. Kan? Masih banyak mereka yang masuk kategori open unemployment ataupun juga underemployment, jadi pengangguran penuh ataupun juga setengah menganggur. Nah, ketika misalnya mereka masuk ke dunia usaha, itu positif ya, menurut saya positif. Itu karena apa? Ini kan usaha-usaha yang relatif mandiri, dia menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, bahkan nanti kalau berkembang bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Jadi mereka tidak berharap dari pemberi kerja yang lain. Nah, ini namanya apa? Ya mencetak entrepreneur baru. Jadi saya kira pertanyaan dari Mas Ferry tadi positif itu ya, bagus sekali, itu menginspirasi kita. Ya pada waktu bulan puasa ini bisa kita jadikan momentum juga, menciptakan entrepreneur baru ya, yang starting pointnya atau startup gitu kan, pada waktu bulan Ramadan ini. Betul, dan dilakukan berkelanjutan. Ya, berkelanjutan, jadi continue gitu ya. Karena apa? Mungkin ketika dia melaksanakan di bulan Ramadan ini, ternyata wah ini prospeknya bagus nih ya. Wah kalau saya teruskan ini juga baik nih gitu kan. Ini menjadi lapangan kerja saya yang seterusnya. Jadi saya kira itu positif. Prof, kalau saya berjalan nih, Prof, menjelang buka gitu ya, di banyak titik memang padat gitu ya. Jadi macet, orang masih berburu takjil. Kita belum melihat nanti menjelang Lebaran apakah di pusat perbelanjaan akan masih ramai. Tapi saya dan teman-teman tuh punya istilah, misalnya kalau ada pengeluaran yang lebih kita selalu menyebut indis ekonomi gitu. Jadi kayak ekonomi kita tuh kita lagi ngerasa nggak baik-baik saja juga sekarang. Sebenarnya saya melihat pandangan Prof Edi sebagai expertise. Sebenarnya secara real kondisi ekonomi kita dalam kaitannya dengan geopolitik, geoekonomi global dan secara makro begitu. Ini bagaimana sekarang itu, Prof? Ya saya kira tepat itu ya, menggunakan terminologi ekonomi kita itu tidak baik-baik saja. Kalau kita mendengar sisi dari pejabat-pejabat pengambil keputusan ekonomi ataupun bahkan dari nomor 1 di Republik ini gitu ya, sepertinya nggak ada masalah. Tapi mereka memang harus ngomong begitu gitu kan, untuk menenangkan masyarakat. Tetapi kan masyarakat juga yang saya kira yang melek informasi kan tidak bisa dibohongin. Misalnya bagaimana statement dari Morgan Stanley Capital International yang
memperingati pasar modal kita yang berakhir dengan mundurnya Ketua Bursa Efek dan juga 3 pejabat teras di Otoritas Jasa Keuangan, itu menggambarkan situasi yang tidak baik-baik saja. Yang kemudian juga ada penilaian dari S&P, ya, kemudian dari Moody's, ya, yang semuanya menggambarkan ekonomi kita itu bermasalah. Ini global maksudnya? Iya, ya, global ya. Dunia melihat. Ya, dunia. Dunia melihat. Ini kan lebih realistis. Ya. Dunia melihat ekonomi Indonesia itu nggak baik-baik saja nih. Perlu diperbaikin. Kan kita lihat bagaimana indeks harga saham merosot tajam, nilai tukar rupiah juga merosot, gitu ya. Dan ini juga nanti ke depan kalau itu terus berlanjut juga akan berpengaruh luas, termasuk pada ekspor kita. Kalau ekspor kita juga susah, misalnya kita kesulitan membiayai impor, harga akan meningkat, itu nilai tukar rupiah akan merosot. Nah, baik, itu ini ketika berpengaruh pada daya beli masyarakat. Nah, baik, itu ketika dipotret secara makro. Nah, Prof. Edi menyebutkan daya beli masyarakat mungkin menurun. Tapi berarti ini ada ceruk atau peluang bagi UMKM karena kemudian ada kekhawatiran sih Prof sebenarnya bahwa kelas menengah akan turun, jadi banyak yang kemudian akan turun gitu. Tapi kan ini potensi bagi UMKM untuk mendapatkan semakin pasar yang besar begitu, Prof. Ya, harapannya begitu. Jadi dengan situasi global yang mungkin tidak menggembirakan, kita berharap ini yang diburu sekarang itu, katakanlah kalau produk impor itu meningkat kan dengan merosotnya nilai tukar rupiah, naiknya nilai tukar mata uang asing, itu orang membeli produk-produk dalam negeri. Produk-produk UMKM ini, produk UMKM ini itu yang kita harapkan. Seperti pada waktu COVID kan juga begitu, gitu kan. Ya kita persetan dengan situasi global, tapi bagaimana kita memaintain ekonomi domestik, ekonomi lokal Jogja ini itu menjadi baik-baik saja lah. Kalaupun terpengaruh tidak terlalu bergejolak, tidak terlalu tinggi. Nah ini kita harapkan, puasa ini kembali saya katakan, itu potensial untuk mengerek UMKM itu menjadi hidup dan kan bahkan naik kelas tadi. Mengapa? Tadi, katakanlah gini, kalau tadi saya mengatakan komponennya ada pembayaran mungkin THR, kemudian orang buka tabungan, tapi yang besar juga dengan meningkatnya kesadaran beragama itu adalah pembayaran zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat itu merupakan transfer payment, pembayaran dari mereka yang punya daya beli tinggi ke masyarakat yang kurang. Kaum du'afa, mustad'afin, fakir, miskin, dan sebagainya itu. Nah, kalau orang kaya itu kan potensial belanjanya kan produk-produk yang impor dan sebagainya, yang high end dan sebagainya. Tapi ketika diberikan kepada si miskin, uang ini kan dibelanjakan, bahkan ada 100% perputaran dibelanjakan, dan permintaannya kan produk-produk lokal. Kalau yang kaya tadi kan kalau punya uang tidak semuanya dibelanjakan, itu juga sebagian ditabung. Nah itu sebetulnya kan menghambat pertumbuhan. Jadi marginal propensity to consume-nya, jadi hasrat mengkonsumsinya, yang kaya itu kan lebih rendah daripada yang miskin. Kalau yang miskin, saya dapat uang 1 juta atau 2 juta, saya belanjakan semua. Dan itu justru yang membuat ekonomi berputar. Ekonomi berputar. Ya baik, Prof Edi, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Jogja Siang-Siang. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tuntutan pasar ini direspon positif oleh Gema Farm. Farm yang didirikan pada 2010 ini digawangi oleh Gema Pakubumi. Visi Gema Farm ini adalah mencetak 1 juta pembudidaya lobster air tawar di tahun 2034. Harapannya agar semua bisa budidaya, semua bisa menikmati. Harapannya bisa mendongkrak yang namanya pendapatan dari masyarakat Indonesia.
Menurut Bumi, saat ini Gemafa memiliki lebih kurang 4.200 mitra usaha baik lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Selain menyediakan produk lobster air tawar konsumsi, farmnya juga menyediakan induk dan benih lobster air tawar berkualitas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Ada obrolan menarik tadi ketika kita jeda, Prof. Ya. Jadi ternyata ketika kita membelanjakan dana yang kita miliki kepada pelaku UMKM, itu yang sebenarnya menyebabkan dan memberikan impact positif karena ada perputaran ekonomi di sana yang pertumbuhan ekonominya kemudian bisa terjaga dan bahkan naik. Begitu ya, Prof. Ya? Betul. Bisa dijelaskan lagi lebih Jadi, jelas, Prof. karena ada permintaan, maka itu akan terus berputar. Jadi Oke. kalau misalnya saya membelanjakan uang saya untuk membeli kursi ini, itu kan, pembeli kursi ini juga kan ada daya beli sekarang. Iya. Maka dia akan membelanjakan lagi. Mungkin dia beli baju. Ya, Yang ya. membuat baju akan membelanjakan lagi untuk beli makanan. Ya. Nah, ini akan berputar terus dan itulah yang membuat pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Rantai ekonominya tidak terputus. Berjalan gitu ya, terus berjalan, dan ya. akhirnya apa? Karena punya pendapatan, punya apa harus berproduksi, kesempatan kerja juga meningkat. Jadi kalau punya dana jangan disimpan Jangan saja. disimpan di bawah kasur apalagi itu ya. Ya. Kalaupun diperbankan kan bisa dipinjamkan, diputarkan oleh bank sehingga Iya, ekonomi iya. berputar terus. Ya, tapi batasan membelanjakan dalam ukuran yang kemudian tidak impulsif atau tidak konsumtif itu bagaimana, Prof? Ya bagaimanapun tadi kan orang harus punya simpanan. Ya, Kalau ya. uang memadain lah gitu kan. Paling tidak misalnya 10% dia masukkan ke perbankan, tapi jangan disimpan di rumah. Ya, karena tidak berputar nanti, gitu ya. Disimpankan kepada lembaga-lembaga keuangan yang akan memutarkan Ya. kembali. Dan kita juga kan kalau menaruh lewat deposito ataupun tabungan biasa, itu kan masih sangat liquid itu Ya. kan. Jadi tidak berisiko ketika kita membutuhkan, lebih mudah untuk mendapatkannya. Jadi tetap kita harus punya saving. Tapi kan itu kalau kita berlebih. Sekali lagi bagi masyarakat menengah ke bawah, untuk makan sehari-hari saja susah. Ya, ya. Jadi ketika dia diberi uang, katakan tadi ada THR, ada sadako, ada zakat, ada infak, maka dia tidak punya kesempatan untuk menabung. Nggak apa-apa, belanjakan semua saja lah. Dan itu Kita yang punya penghasilan inilah yang membantu. membantu Ya. mereka. Karena apa? Mentransfer dana dan mereka memutarkan kembali dana itu untuk belanja produk-produk yang lokal itu, Ya. yang memberikan kesempatan kerja, kesempatan produksi kepada penduduk lokal juga. Ya, Ya, ini yang artinya bagus. bentuk yang dilakukan bukan kemudian memberikan uang semata, tapi ini membelanjakan uang yang kita miliki kepada pelaku UMKM yang dalam tanda kutip tadi disebutkan Prof. Edi, memang mereka butuh penghasilan itu untuk membeli barang-barang atau membeli kebutuhan mereka, itu juga bagian sebenarnya amalan yang kita lakukan. Betul sekali. Betul ya, Prof, ya? Iya, betul sekali. Oke. Jadi kita sendiri belanja produk lokal itu juga sangat bermanfaat. Sama saja kan nanti kan pada saat Lebaran itu ada tradisi mudik. Gitu. Iya, iya. Mudik ini kan juga itu bagus. Itu kan dari biasanya dari kota ke desa, Ya. dari Jakarta itu misalnya ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo dan sebagainya. Itu kan memindahkan belanja yang dari pusat-pusat ekonomi ke pedesaan, itu ada unsur pemerataan. Iya, iya. Unsur pemerataan. Lebih-lebih lagi apa? Ini kan dari uang yang Ya. tadinya berputar di pusat, berputar juga di daerah. Nah. Ekonomi daerah juga menjadi berkembang. Kalau Jadi melihat- jangan dipersalahkan lah yang namanya mudik itu bagus. Itu. Artinya gini, kalau melihat apa yang Prof. Edi sampaikan, ini kan memang kemudian ada sisi-sisi positif yang ternyata menggerakkan gitu ya. Nah, bagaimana pemangku kebijakan bisa melihat ini sebagai potensi besar yang kemudian entah didukung ada intervensi kebijakan atau keberpihakan kepada UMKM ini, Prof? Itu saya kira kata kuncinya. Bagaimana pemangku kebijakan melihat situasi ini sebagai situasi yang positif untuk menggerakkan ekonomi. Ya, misalnya tadi seperti awal kita diskusikan kenaikan harga. Ya. Ini pemangku kebijakan harus mengantisipasi supaya itu tidak terjadi penimbunan, membantu melancarkan transportasi supaya sumber daya dari satu daerah ke daerah lain itu, satu pasar ke pasar lain itu bisa cepat, itu tidak terhambat. Ini kemudian juga misalnya tadi
yang salah satu yang mendorong sektor ekonomi di Jogja, pariwisata misalnya itu. Ini kan UMKM di balik itu kan. Ada pedagang kecil, pedagang souvenir, pedagang makanan, losmen dan sebagainya. Nah, ini juga pemangku kepentingan harus mensikapin, membuat itu kondusif. Jangan sampai nanti mau masuk ke tempat pariwisata banyak preman-preman yang melakukan pungutan liar dan sebagainya, atau pedagang kecil yang mungkin ketidaktahuannya menaikkan harga yang berlebihan. Ini kan kontraproduktif. Nah, pemangku kepentingan itu harus memberikan edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM ini, terutama mikro dan kecil itu ya, supaya tidak melakukan hal yang kontraproduktif, dikiranya untung padahal itu buntung. Nah, kemudian tadi juga menjaga situasi keamanan yang kondusif, transportasi yang lancar. Nah, ini butuh intervensi lah bahasanya itu. Dan itu memang menjadi tugas pokok pemerintah. Baik, Prof. Edi tadi sudah menyebut sempat flashback ketika kita bicara COVID-19 dan kita tahu betul bahwa daya tahan UMKM itu sangat teruji. Bagaimana pada saat itu misalnya jual beli online relatif tidak familiar, semuanya berubah, bisa membuat produk dari rumah, dipasarkan secara online dan sebagainya. Kalau kita kemudian melihat sebenarnya kekuatan UMKM kita itu di mana, Prof? Selain karena tadi masih banyak kelas menengah ke bawah yang kita miliki. UMKM kita tuh yang saya cermatin itu utama di sektor informal itu tahan banting. Tahan banting. Tahan banting. Dia siap menghadapi berbagai situasi. Dan mereka biasanya kan mandiri juga, tidak tergantung pada modal perbankan dan sebagainya. Banyak kan modal keluarga, modal pribadi. Yang kedua cerdas nih. Mereka cerdas mensiasati situasi dengan cepat dan tepat. Misalnya begini, pada waktu COVID, pada waktu mungkin krisis ekonomi yang lalu misalnya, katakanlah pedagang sate misalnya itu. Dia menjual satenya 15.000 per tusuk. Tahu-tahu kan pada waktu harga bahan baku naik. Seperti sekarang juga terjadi kan, daging kan naik sekarang ini. Saya sudah membaca beberapa pedagang menengah itu melakukan antisipasi. Bagaimana caranya misalnya? Satenya 10 tusuk 15.000, tetap 10 tusuk, tapi agak dikecilkan. Porsinya dikurangi. Sehingga orang kan ukurannya dikurangi. Itu memang tidak salah juga gitu kan, tidak salah juga, bukan mengecilkan timbangan, memang nggak ada yang dijual bukan timbangan, dijual tusuknya kan, 10 tusuk gitu kan, tetap 10 tusuk harganya sama. Nah, itu menunjukkan mereka itu adaptif ya. Cerdas. Juga pedagang-pedagang makanan juga begitu. Bagaimana dia mengemas supaya dia tidak rugi dan konsumen juga bisa tetap tidak lari gitu. Jadi itu saya kira UMKM kita itu cerdas dan juga tahan banting menghadapi berbagai situasi. Terbukti kan pada waktu krisis ekonomi tahun 98 yang bertahan kan UMKM. Itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. COVID juga begitu. Yang besar-besar drop semua. Nah, sehingga mereka turun menjadi pengusaha kecil atau masuk ke sektor informal. Ya, artinya memang posisi atau kehadiran UMKM dalam roda ekonomi Indonesia ini tidak bisa dikesampingkan. Tidak bisa dihilangkan itu merupakan bisa dikatakan juga sebagai tulang punggung. Tulang punggung. Kemudian juga ada terminologi yang mengatakan sebagai bemper ekonomi di saat ekonomi nasional ini bermasalah ini ya UMKM ini. Oke. Jadi oleh karena itu pada waktu kita tidak baik-baik saja, seyogyanya ini tetap disupport oleh pengambil kebijakan atau oleh para pemangku kepentingan. Berarti apakah kemudian kelas menengah ke bawah harus dipertahankan jumlahnya jangan sampai berkurang? Karena kalau nanti kelas ekonomi kan berputar terus. Kalau kelas atas smart belinya yang high end nanti gimana, Prof? Berputar, ekonomi kan berputar terus. Tadi yang menengah ini pasti akan naik. Kita berharap naik. Tapi kan muncul terus. Iya. Itu namanya siklus. Jadi siklus ekonomi kan seperti itu. Karena apa? Ya kan penduduk juga bertambah. Yang masuk ke pasar kerja juga terus, jadi angkatan kerja pun selalu muncul. Jadi secara natural tidak mungkin berkurang jumlahnya. Jadi itu secara alamiah akan berlangsung. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Jadi kita support untuk naik. Karena yang baru juga akan masuk. Iya. Artinya kalaupun banyak kelas menengah ke bawah bukan selalu berita buruk ya, Prof? Tidak masalah ya. Tidak masalah. Walaupun kita berharap ini kan upgrade ke menjadi menengah atas seperti negara Indonesia juga kan. Negara Indonesia dulu kan negara miskin. Kemudian masuk dari negara menengah, tapi lower middle income. Kemudian middle income sekarang di upper middle income. Nah, kita berharap menjadi negara kaya. Tetapi kan penduduknya sendiri kan tidak semuanya kaya. Tetap ada yang menengah, ada yang miskin.
sama kan di Amerika juga negara kaya, tapi ada penduduk miskinnya juga di sana itu, ada yang menengah juga gitu. Baik. Nah kalau bicara tentang naik kelas, apa yang kemudian harus diberi bekal nih teman-teman UMKM? Bekal apa yang harus diberikan, Bro? Ya, saya kira ketika mereka menaik kelas itu kan sekali lagi itu proses pembelajaran itu berlangsung tanpa disadarin tanpa disadarin. Ketika dia sudah naik dari learning by doing, learning by doing tadi itu. Ketika dia dari menengah naik ke atas misalnya itu, dia sudah langsung bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Apalagi kan ada organisasi-organisasi yang biasanya mereka terlibat, apakah itu HIPMI, Kadin, Kadinda kalau di Jogja itu bagian dari proses edukasi bagi para pelaku-pelaku ekonomi kita gitu. Terutama itu di sektor formal ya. Ya, artinya kalau kita melihat posisi DIY, Prof, dilihat dalam kacamata ekonomi nasional secara makro, UMKM di DIY itu posisinya seperti apa dibandingkan daerah lain? Misalnya kalau tadi jantungnya adalah pariwisata begitu ya. Ini kan kita selalu merasa head to head dengan Bali misalnya gitu. UMKM kita dibandingkan daerah lain, saya melihat Bandung, Bali, Surabaya misalnya. UMKM DIY itu relatif lebih baik lah ya, karena mereka ini ya termasuk yang terbanyak ya. Karena di DIY itu relatif kan tidak ada yang besar. Industri sih kan UMKM ya, UMKM semua kan yang ada di sini ya, yang mikro, kecil, menengah ya, koperasi juga gitu yang banyak di DIY. Yang besar itu coba sebutkan apa? Susah kita mencari yang besar. Yang menengah cukup banyak. Nah, posisinya jadi saya kira relatif tadi saya katakan baik gitu ya. Lebih-lebih pemerintah juga banyak mensupport dengan berbagai kebijakan untuk membuat mereka ini bisa tumbuh ya. Apakah itu lembaga perbankan, saya tahu betul teman-teman di Bank Indonesia, teman-teman di Otoritas Jasa Keuangan, saya juga pelaku di ekonomi keuangan mikro menengah juga saya. Jadi saya tahu betul itu. Jadi pemerintah sangat membantu. Lembaga-lembaga pemerintah sangat membantu. Pemerintah daerah juga begitu. Dengan berbagai kebijakannya melalui dinas-dinasnya itu mencoba untuk supaya UMKM ini tetap berkembang baik gitu. Dan bahkan juga bagaimana membantu untuk memperluas pasarnya ya sampai ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, mensupport pameran-pameran itu dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di Jogja ini, terutama UMKM. Dan kolaborasi itu dilakukan oleh lintas sektor. Jadi keterlibatan para ahli-ahli strategi di IC misalnya, kemudian Kadin, HIPMI, perbankan, OJK, semuanya terlibat menjadi satu. Betul, kita tuh ada sinergi ya antara tadi Kadinda, misalnya lembaga-lembaga keuangan seperti BI, OJK, dan para expert ini di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan juga kampus-kampus. Kita tuh relatif di Jogja luar biasa lah. Luar biasa interaksi antara mereka. Artinya inilah yang menjadi kunci bagaimana ekosistem UMKM di daerah istimewa Yogyakarta tetap terjaga dan kita harapkan memang tumbuh kembangnya kemudian memberikan kemanfaatan pada pertumbuhan ekonomi. Betul sih. Prof Edi, terima kasih sudah berkenan hadir memberikan insight untuk kita semua pagi hari ini, dan perbincangan saya bersama dengan Profesor Edi Suwandi Hamid, Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta harus mengakhiri Jogja Jelang Siang hari ini. Pastikan Anda terus menyaksikan setiap pukul 10 pagi dari Senin sampai Jumat. Saya Firi Anggara, selamat siang, sampai jumpa.